Iya, cuman nggak tahu itu gajah gede sendiri, beda sendiri. Jalannya juga saya sendiri. tahu. Apa itu? Gajahnya itu yang minder. Yang lain kecil ya. yang gede. Iya. Kita menjelekkan atau ini hanya sekadar kita sharing aja ngobrol. Ya, saya masalahnya dari Jawa, sampean dari Lampung, Sumatera, kan nggak tahu kondisi, ya kan. Kita sharing tempat kampung halaman. Sharing kampung halaman. Ya. Apa sih serunya di kampung halaman ya, kita masing-masing? Kalau saya terus gitu. terang, namanya juga saya di Jawa Barat itu mayoritas kan sawah. Yang tahu kalau cuma sawah dan sawah. Ya seperti itu. Nah, sekarang saya tanya kan kampung kamu seperti apa kan, seperti itu ya. Iya. Dan kebanyakan adalah gajah. Dan ada yang unik nih, satu gajah yang besar, katanya bisa kita simpulkan itu adalah mbahnya gajah. Kebanyakan orang situ bilangnya Mbah Gajah. Oh, Mbah Gajah. Nggak tahu apa itu. Enggak. Itu kan namanya Taman Nasional. Iya. Berupa hutan lindung. Tempat pelatihan gajah. Selain gajah ada hewan apa lagi? Kalau setahu saya yang paling banyak itu gajah, Mas. Cuman kalau yang lainnya itu sebenarnya sih katanya ya, itu kan ada dua tuh, Waikambas sama Waikanan. Oh, Waikanan juga ada? Ada. Itu sebenarnya ada Waikiri juga berarti? Enggak. Nah, pertanyaannya, kenapa ada Waikanan enggak ada Waikiri? Wai itu aslinya apa sih? Mungkin artinya apa sih Wai itu? Wai itu kalau bahasa Lampungnya itu air, Mas. Oh, air. Air, Wai. Makanya enggak tahu ya, karena mungkin di sana itu banyak sungainya, banyak, hampir rata-rata antar desa, antar kampung itu dipisahkan dengan sungai. Enggak, yang saya tahu ya, bener atau enggak, kebanyakan Lampung itu nama tempat juga banyak yang Wai. Itu kemungkinan diambilnya mungkin karena hampir apa ya, sampean pasti menemui lah setiap beda kampung, beda kecamatan, beda kelurahan, beda kabupaten, itu pasti ada sekat yang namanya air. Berarti air. Batas administrasinya itu dibatasi dengan air gitu ya? Artinya sungai lah gitu ya? Kebanyakan gitu, pasti ada jalur air, entah itu banyak parit lah, banyak sungai lah ya, entah itu dipisahkan dengan irigasi, entah itu dengan parit, entah itu dengan pasti ada jalur air, itu pasti ada. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, hewan apa lagi yang ada selain dari gajah? Kalau namanya juga kan hutan. Iya ya. Kalau di Waikambas itu kebanyakan pusat pelatihan gajah, sesuai namanya pasti banyak gajahnya. Kalau di Waikana sendiri itu banyak yang bilang, kalau saya pribadi belum pernah ke sana, belum pernah tahu, tapi kebanyakan orang bilang hampir semuanya itu ada katanya. Enggak dalam artian semuanya, Taman Nasional juga itu. Iya, Taman Nasional. Cuman kalau yang di Waikanan itu lebih hewan-hewan yang kayak dilindungin. Kayak semacam harimau Sumatera. Itu kan nggak mungkin diperlihatkan, itu memang di apa ya, mungkin diperkembangbiakan lagi apa gimana, saya juga kurang mengerti gitu. Banyak. Tapi pernah dengar nggak cerita-cerita bahwasanya harimau itu keluar gitu, atau ada kasus dari harimau tersebut semacam yang artinya gimana lah gitu, tahu sendiri yang dibunuh oleh hewan atau gimana, makan hewan? Kalau saya, Mas ya, kalau selain gajah itu nggak ada. Selain gajah nggak ada, soalnya di situ kan mungkin karena terlalu populasinya banyak ya, dan menurut saya tuh kurang diperhatikan gajah itu. Iya. Dalam artian bukan kurang diperhatikan itu maksudnya. Kalau menurut saya bukan kurang perhatikan lah, kurang tenaga lah. Iya. Karena yang namanya juga hewan punya insting sendiri. Terus namanya juga manusia artinya bukan sepenuhnya bisa ngontrol, iya kan? Ya mungkin seperti itulah, ada kekurangan. Iya, pasti ada kekurangan. Iya. Menurut saya itu aja sih mungkin. Itu gajah kalau masuk ke wilayah perkampungan yang dicari apa? Katanya kan tadi sawah nggak makanin tanamannya, cuma lewat doang. Terus dia nyari apa? Sebenarnya ada sebagian yang keluar cari makan, ada juga yang enggak gitu. Mungkin nggak tahu ya. Soalnya banyak kejadian di sana itu kayak ya, nama kalau lagi musim kemarau, rumput kering, ada yang namanya kejadian kebakaran hutan. Oh iya. Nah, jadi mungkin karena takut
api gitu. Otomatis kan kalau hewan kan lihat api tahu api kan instingnya lebih keluar, daripada kita kan. Dari jarak jauh aja udah ketahuan ya. Tahu dia kan apa karena itu apa dia gimana, tapi kebanyakan cari makan, Mas. Nah, itu kan dari gajah, Mas. Iya. Sekarang kira-kira Lampung itu katanya sampai nih, Mas. Kan ada semacam gimana ya? Objek wisata lain enggak yang sekitar situ? Yang sampean orang asli Lampungnya, yang biasa orang kunjungi itu dari Jawa, dari mana Lampung itu pengen lihat apa? Yang setahu saya kan orang Jawa ke Lampung itu pasti kalau mau kemana? Ada tamasya lah, ya. Mau tamasya kemana? Ke Lampung. Wah, paling lihat gajah. Ada yang lain nggak? Kalau pariwisata itu jarang itu pariwisata dikunjungin, cuman itu jadi simbol satu-satunya di Lampung menurut saya, Mas. Yaitu Menara Siger. Oh, Siger. Oh ya, begitu kita dari Bakahuni nyebrang udah ketahuan besar Siger. Orang tahu, orang sampai nih saya punya pengalaman temen dari Bali, temennya temen itu dia cerita ke saya katanya dia itu di Bali anaknya orang kaya. Istilahnya dia kehidupannya ya luar biasa lah, dia udah keluar negeri aja sanggup gitu kan istilahnya. Bukan kelas kita lah. Iya, kenapa kok pengen ke Lampung kata saya. Itu dia penasaran kayak apa sih Siger kata dia. Padahal itu bukan suatu pariwisata ya, cuman itu yang paling simbol Lampung lah ya. Ya itu. Dia sampai ke situ itu demi pengen lihat yang namanya Siger. Dia sampai kuliah di situ, hidup di situ kan. Oh, dia kuliah juga di situ. Kuliah di situ, hidup di situ. Padahal dia mampu kuliah di luar negeri. Saudaranya dia itu yang entah kakaknya entah apa itu banyak yang di luar negeri kuliahnya. Cuman dia maunya di Lampung. Kenapa harus di Lampung? Iya, gitu saya juga sampai bertanya-tanya loh. Nah, satu lagi pertanyaan saya nih. Jadi saya juga penasaran. Siger itu artinya apa sih? Siger sendiri kalau saya pribadi kurang mengerti ya, maksudnya ya, itu ya mungkin kan namanya pribumi kan sedikitnya tahu lah gambarannya bahwasanya Siger itu melambangkan apa gitu. Kalau Siger sendiri itu sebenarnya mahkotanya cewek, Mas. Dia kan ada dua tuh, ada yang gini apa ya namanya, kalau yang cowok itu saya kurang mengerti soalnya kan saya transmigrasi nih orang Jawa yang dulu orang tuanya Jawa pindah ke Lampung, jadi kurang mengerti kalau masalah itu. Ya, Siger sendiri itu sebenarnya itu kayak mahkota lah. Oh, kayak mahkota. Iya. Makanya setiap acara adat, acara pernikahan pasti bentuknya ya kita tahu sendiri lah, adatnya beda-beda. Itu kalau itu kan Siger. Mahkota. Kalau dari Sumatera Barat kan kayak semacam rumah gadang kayak gitu ya. Itu yang paling terkenal itu Siger. Itu bukan pariwisata sih, soalnya jarang juga yang ke situ. Itu kalau katanya sih monumen Siger. Iya, monumen Siger itu kan dalamnya kayak mungkin ya namanya monumen, mungkin ada perpustakaan apa mungkin sejarah lah, penyimpanan sejarah Lampung. Itu yang paling ya mungkin suatu saat bisa lah kita ngunjung ke sana, pengen tahu namanya Siger ya, mudah-mudahan. Tapi kalau ada satu nih Mas yang unik kalau kita mau ke Lampung itu di kapal. Kapal apaan nih Mas? Di kapal itu pernah pengalaman itu apa ya, sekali itu di kapal itu saya kirain itu orang tidur. Ada kirain itu bukan, maksudnya tuh ada tukang jamu. Iya gimana? Dia itu nawarin saya, Mas jamu nih Mas katanya kan. Nah, itu umum kalau nawarin umum. Namanya orang jualan kan cewek apa cowok Mas yang nawarin? Cewek. Tukang jamu masa cowok Mas. Ya siapa tahu sekarang kan tidak aliran ya. Ada sebagian ada tukang jamu cowok ada. Nah, gimana itu? Tukang jamunya itu nawarin jamu nih Mas. Kirain saya itu ya dagangan jamu gitu kan. Setelah saya bilang jamu nih piro Mbak kata saya kan. Iya. Asli jamu ya. Iya, asli jamu katanya. Jamu apa aja berarti, kayak jamu gendong berarti kayak gitu ya. Iya, namanya jamu gendong. Saya pikir juga kayak gitu kan. Enggak taunya itu jamunya itu beda. Jamu apa, Mas? Jamu pegelinu. Oh, pegelinu. Pegelinu yang di bawah ternyata. Maksudnya jamu khusus. Itu saya juga heran kok bisa ada gitu di kapal. Mungkin nggak tahu ya, itu kan pengalaman lama itu udah. Nggak aneh Mas, yang namanya jamu itu kan banyak yang dagang. Iya. Terus yang bikin uniknya itu apa? Yang bikin uniknya itu yang dijual bukan jamunya Mas. Apa Mas? Tukang jamunya.
Kok bisa? Itu saya juga heran. Maksudnya yang dijual tukang jamunya ini gimana? Ya, yang jelas dong, yang ya, jelas. mungkin sampai udah tahu lah kayak sekedar apa ya, ya cari Ya. nafkah di dunia hitam cewek apa sih kan gitu kan, pasti tahu lah. Oh, jadi dia jual jamu plus coba. Plus coba. Apa masih ada sekarang, Mas? Kalau untuk sekarang sih saya kurang paham, soalnya kan saya kan udah lama ya. udah pengalaman. Karena sering bolak-balik Jakarta. Iya, bolak-balik kerja. Saya dulu kerjanya kan kebetulan di Jakarta, saya tinggal di Lampung, jadi sering mudik di Lampung buat lebaran apa segala macam. Jamu langsung coba. Itu pengalaman yang paling menarik di situ kalau dulu di situ pengalaman paling menarik. Sekali seumur hidup itu. Tapi jangan dicoba sama yang lain ya, nggak boleh ya. Boleh. Ini nggak boleh ya. Ini cuman informasi saja bahwasanya dia sering bolak-balik Jakarta Lampung. Itu kalau di kapal itu sering ada nemuin yang seperti itu. Itu dulu, tapi sekarang nggak tahu. Sekarang nggak tahu. Ya, yang tahu atau nggak tahu, atau misalkan yang udah pernah ngalamin, yang pengen tahu silakan komen aja di bawah. Saya juga nggak paham masalahnya, makanya saya nanya apa yang unik gitu. Iya, benar. Ya kan, kita kan nyari yang unik gitu. Iya. Yang benar, Mas. Masa itu yang jualnya gimana? Masih muda, setengah muda, apa setengah tua atau udah tua? Ya namanya jual jamu, namanya kayak gitu ya kebanyakan usia ya 30 ke atas lah. 30 ke atas berarti 60 juga ada. Kalau itu yang kebetulan saya temuan itu mungkin kisaran umur 35-an lah. 35. Ya, sebenarnya 35. banyak apa enggak yang dagangnya itu? Kalau saya nemuinnya satu itu doang, Mas. Satu. Saya juga sering mondar-mandir nggak pernah ketemu, sekalinya itu aja saya sekali. ketemu. Jadi saya juga nggak tahu kesananya, nggak tahu dan kalau ini jangan dibahas. Itu cukup hanya sekedar tahu bahwasanya pengalaman dia kalau dia bolak-balik ke Jakarta itu kadang-kadang nemuin hal yang aneh. Hal yang anehnya dia ditawarin jamu. Yang uniknya lagi plus dicoba. Udah pernah nyoba, Mas? Enggak, Mas. Oh, enggak. Jangan. Aduh. Sedikit saya berbincang tentang kondisi Lampung ya. Terima kasih buat Masnya. Kita udah ngebahas masalah kondisi tempat Mas. Ya mungkin banyak orang Lampung yang ada di sini, mungkin tempatnya berbeda. Kebetulan sekarang saya ngebahas tentang Mas, wilayah Mas. Kita ambil kesimpulan pembahasan dari awal sampai sekarang sampai akhir ini. Yang pertama yaitu masalah gajah sampai mbahnya gajah. Sampai yang kedua adalah titik utama ya. Yang kedua adalah jamu plus nyoba. Plus nyoba dulu ya. Tapi dulu itu ya, dulu ya. Sekarang kita nggak tahu. Ini cuman sharing pengalaman dia bahwasanya dulu karena dia bekerjanya di Jakarta, bolak-balik Jakarta naik feri, naik kapal dari Bakahuni ke Merak ya. Dan di kapalnya ini dia ada yang nawarin tukang jamu. Dia kira karena kan dia masih single ya, belum nikah. Dia nggak paham. Jamunya mas. Kirain jamu beneran. Jamunya jamu beneran. Jamunya jamu beneran. Cuman yang bikin herannya ini kok ada plus coba gitu. Tapi itu dulu. Ya itu yang bikin penasaran orang apa emang ada gitu ya. Ya itu nggak tahu lah. Ya ini ngebahas dulu. Nah, satu lagi, Mas. Pernah nggak? Ini kan masalah feri nih. Pernah nggak pas naik feri gitu kan, pas cuaca lagi buruk, seperti apa itu, Mas? Kalau waktu pas naik feri nih, pas cuaca buruk. Kalau dulu memang kapalnya cuma feri, Mas, nih klasifikasi maksudnya. Kalau dulu kan cuma feri. Kalau sekarang itu kalau feri kan super cepat. Kalau sekarang sama, soalnya jalurnya juga udah banyak kapalnya gitu loh. Itu kalau pengalaman saya itu sekali dari Jakarta ke Lampung gitu ya, naik kapal itu pas cuaca emang bener-bener buruk. lagi. Biasanya kan akhir tahun biasanya. Awal tahun, Mas. Iya, akhir tahun sampai awal tahun. Iya. Pas musim penghujan lah. Iya. Itu pas naik itu kebetulan emang saya berangkat dari Jakarta emang udah hujan, di jalan juga kan kita pakai mantel kan buat perjalanan.
Itu pas naik kapal itu tambah parahnya pas ada anginnya, pas lagi mendungnya, pas hujan lebat, pas mau berangkat itu kapalnya. Tapi posisi kapal nggak goyang. Seberapa parah? Ya kalau belum pernah intinya ya? Lebih biasanya kan nggak goyang nih. Maksudnya walaupun airnya yang goyang-goyang, kapalnya nggak goyang-goyang kalau nggak jalan. Itu belum jalan aja udah goyang-goyang. Tapi nggak separah sampai parah gitu nggak kan? Masalahnya saya pernah sekali. Saya pulang ya dari Sumatera Barat itu pulang sama akhir Desember akhir tahun. Bulan Desemberan. Itu makan tahun baru. Tahun baru, malam tahun baru. Saya malam tahun baru pas udah nyampe Jakarta sih. Pas cuaca buruk. Itu sekali-kalinya saya. Sampai yang namanya duduk aja sampai kayak gini, Mas. Iya benar sampai itu apa ya, kalau saya itu bukan lagi duduk, udah nggak berani duduk, udah panik. Namanya hujan, jadi kan kapal itu kan ada di atas juga kan ada atapnya tuh ya kan, ada atap. Nah di atap itu air itu udah parah. Padahal kan posisi kapal itu kan dari laut ini, air laut ini sampai ke dak atas aja tinggi kan. Tapi kenapa bisa nyampe gitu? Saya pernah kayak gitu. Sampai kayak gini. Ya alhamdulillahnya sih itu nggak sampai. Makanya gini, saya salut sama pelaut. Saya nyobain kayak gitu aja, shocknya bener-bener. Nggak berani. Apalagi para pelaut di tengah laut kan. Tengah laut. Itu lo tengah lautnya. Itu cuman selat loh. Ini lagi samudra gimana? Baru ombaknya seberapa besar ya? Perjuangan para pelaut yang kerja di laut itu. Ya pokoknya jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu hati-hati dalam bekerja. Kita bekerja untuk masa depan ya. Semoga semuanya sukses dan tidak ada halangan. Tetap fokus pada kerjaan. Jangan sampai lalai ya. Utamakan keselamatan ya. Utamakan keselamatan. Ya, oke Mas. Sekian saja dari saya ya. Makasih. Ya mungkin itulah suatu saat cerita kita dari siapa tahu halaman. Nanti bisa disambung lagi ya, cerita yang lain mungkin banyak ya. Ini ntar kita coba lain waktu. Karena saya nggak tahu nanya seperti ini Lampung itu sebenarnya seperti apa. Pernah kesana cuman nggak tahu. Pernah lewat. Pernah lewat aja. Pernah lewat. Ya kalau kondisi Lampungnya kan nggak tahu, nggak paham. Yang jelas yang jadi utama pembicaraan saya ini adalah ya sekitar Mas aja lah, yang Mas tahu gitu, bukan artinya ya mungkin mereka lebih paham, lebih tahu ya kan, yang sebenarnya seperti apa gitu ya. Pengalaman pribadi jadi kan sedikit ada gambaran. Mas ini yang terkenal sigernya itu tadi, gajahnya ya. Makanya saya kan baru dengar nih ada yang namanya Mbah Gajah. Baru dengar juga yang namanya siger itu artinya seperti apa. Baru dengar juga yang namanya tukang jamu. Tukang jamu nggak ada pas sampean? Nggak ada tempat tukang jamu. Tukang jamu ada. Tukang jamu ada banyak, sama jamu gendong, jamu apa ada. Sekarang udah nggak gendong lagi Mas, sekarang pakai motor. Nah, cuman yang uniknya ini kalau di kapal itu kok ada plusnya. Coba. Nah, ya udah nggak apa-apa. Itu kan dulu. Kita nggak membicarakan sekarang karena sekarang kita tidak tahu seperti apa, itu kan cerita dulu. Ya Mas, makasih ya Mas ya. Sama-sama Mas. Hati-hati dalam bekerja, semangat terus, semoga sukses. Yuk, pada teman-teman jangan lupa ya buat untuk like, subscribe, komen di bawah ya. Jangan lupa. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.